Resiko menikah dengan orang Minang. Ada Fameo melarang menikah dengan orang Minang, khususnya menikahi cewek Padang atau wanita Minang, karena akibatnya tidak akan kekal atau langgeng hubungan katanya. Alasannya karena orang Padang atau orang Minang pelit. Betulkah begitu? Adat kebudayaan Minang menganut paham matriarkat atau matrilineal, mempertahankan garis keturunan ibu, beranggapan bahwa wanita yang berkuasa. Kok bisa sih? Kenapa? Apa alasan dan resikonya kalau dilanggar? Tidak ada orang tua yang ingin menjerumuskan anaknya ke jurang kehancuran. Jika mereka melarang, berarti pernah ada pengalaman, sejarah, atau sesuatu terjadi. Tapi nyatanya hal ini memang pernah terjadi. Mungkin oleh sebab itu orang tua tidak merestui anaknya menikah dengan orang Minang. Walau pada kenyataannya kadang cinta tak bermata, sehingga terjadi juga hal yang ditakutkan selama ini. Tapi apakah memang akan terjadi mitos atau anggapan tersebut? Belum tentu juga. Sebagai seorang anak pun harus tegas menyikapi, apa nggak ada cewek lain. Kecuali sudah tidak ada pengganti, cari jalan tengah atau solusi terbaik dari yang terburuk. Langkah, rezeki, jodoh, dan maut semua rahasia Allah, milik Allah. Tapi kita diberi kebebasan untuk memilih. Mana yang mau kita ambil, semua pasti ada risiko atau konsekuensinya. Tidak dengan orang Padang atau orang Minang saja. Orang Aceh dengan orang Batak, Jawa, Sunda, semua sama, tetap ada konsekuensinya. Bila kita menjatuhkan pilihan tersebut, kita yang jalani, kita kuat atau tidaknya. Kalau soal suku, pasti ada beda adat istiadat, kebiasaan dan nilai kehidupan yang akan kita temui dalam keluarga nantinya. Tapi itulah resikonya. Tapi justru ada yang bilang bagus menikah dengan suku yang berbeda, atau bangsa, bahkan dengan negara yang berbeda. Akan melahirkan bibit unggul yang moderat dan cerdas, karena merupakan gabungan atau kombinasi dari adat yang berbeda. Sehingga keturunan yang dihasilkan dalam pernikahannya akan bersikap lebih bijak dan tidak akan berpihak. Namun tentu saja tidak mudah menjalannya, tingkat kesulitan sangat tinggi. Tidak semua orang bisa survive kecuali orang-orang tertentu saja. Soal menikah dengan orang Minang ada dua hal, menikah dengan pria Minang atau menikah dengan wanita Minang. Orang lelaki asli Minang dikenal suka merantau, biasanya mendapat jodoh dengan wanita yang bukan orang Minang. Dianggap tidak terlalu menghadapi kendala yang cukup berarti, biasanya rumah tangganya akan langgeng dan akan baik-baik saja. Karena biasanya mereka akan tinggal di luar Sumatera Barat, hidup di rantau dan adat tidak akan terlalu mengikat atau berpengaruh. Akan lain halnya dengan pria luar Minang yang menikahi wanita asli Minang. Biasanya akan tinggal di tanah Minang dan akan sulit bagi si pria untuk beradaptasi. Karena pengaruh adat yang mengikat dan juga banyak cerita yang jarang kehidupan rumah tangganya yang langgeng. Tidak diketahui sebab yang pasti, namun karena campur tangan pihak ketiga seperti mertua, ipar dari istri sangat besar pengaruhnya. Sehingga berimbas kepada sumando atau menantu. Hal itu diketahui karena faktor adat yang bersifat matriarkat atau matrilineal. Hanya ada dua golongan yang bertahan pernikahannya dengan wanita Minang, yaitu golongan tajir. Golongan tajir, kaya, penjabat, dan lain sebagainya. Hal ini tentu dapat kita maklumi. Yang kedua, golongan pandir. Golongan yang termasuk bertahan adalah golongan pandir alias damblek, tidak peduli apa kata orang.
Kalau tajir itu orang-orang kaya, tokoh atau penjabat atau minimal punya kedudukan tertentu. Kita maklum. Tapi bagaimana dengan yang pandir? Tentunya pasti ada alasan kenapa memilih bertahan, bukan karena tebal kulit muka atau tak tahu malu. Mereka memilih bertahan. Tapi lebih kepada kedewasaan mental serta tanggung jawab anak dan masa depan. Tak ada salahnya terus bertahan, justru itu sebuah kebaikan, walau harus mengorbankan perasaan. Demi kebaikan kehidupan yang harus tetap dilanjutkan sebagai alasannya untuk bertahan, karena sayang bini. Atau tak ada pilihan lain, atau jalan lain dan selebihnya akan mundur atau kabur. Sekian pembahasan singkat kita tentang seputar mitos pernikahan di Minangkabau. Terima kasih sudah menyimak, semoga informasinya bermanfaat bagi kita semua. Sampai ketemu di video dan informasi menarik lainnya. Dan jangan lupa tetap dukung channel ini untuk terus berkembang dan terus berbagi untuk kita semua.